Terus pada masa sekarang banyak orang yang ambigu, banyak orang yang bingung bagaimana sih kaifa nata'amal mal Quran, bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Keren, pakai bahasa Arab segala. Mentang-mentang Kak Prodi PBA nih. Bukan, maksudnya Al-Quran ini sebaiknya pada masa sekarang itu diapakan? Gini. Apa dipajang? Kita Kota kontekos. apa ya itu kok takut-takut itu? Dasar orang Madura. Selalu ada saja terma-terma khas Madura ya. Oke. Gini, orang berinteraksi dengan Al-Quran itu kan tergantung kapasitasnya. Kalau kita bagi dua misalnya, ada level intelektual, ada level awam. Ya, taruhlah kita menyebutnya ulama, kita menyebutnya satunya orang awam. Orang awam itu hanya memahami Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammad biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Yang digarisbawahi yang belakang tadi al-muta'abbad bitilawatih tadi. Sedih baca Quran wis entuk pahala, kira-kira gitu. Ngopo dadak capek-capek berbagi rizki kepada orang lain. Anek meng golek pahala ya maca Quran wae kan gitu kan. Itu kadang orang itu. Jadi sangat sederhana memahami Al-Quran. Ya tapi bagaimanapun kan memang mereka sampai di situ cuma gitu. Hanya hum yaqra'una wa la yafhamuna bal wa la yahfazuna. Nah, itu. Jangankan dia suruh menghafal memahami, membaca saja masih belepotan. Padahal sudah ada metode Al-Barqi, metode Qiraati, metode Al-Muyassar, metode Ummi, metode Abi, metode Ammi. Ada nggak ini? Belum ada ya. Tapi kalau metode Ummi di Surabaya sudah ada. Abi belum. Belum ya. Masih mau Antum dong buat dong metode Abi dong. Tunggu Gitu. setengah tahun lagi. Tunggu setengah tahun lagi. Oke, saya doakan semoga segera terrealisir ya. Tapi gini, menurut saya tidak bisa disalahkan juga pemahaman orang awam dengan al-muta'abbad bitilawati. Cukup dengan membaca sudah mendapatkan pahala. Itu adalah motivasi mereka. Kita tidak menyalahkan bro, kita Iya, tidak memang betul, menyalahkan. kita tidak menyalahkan. Pada masa sekarang saya banyak lihat di medsos itu ditanya, kamu sudah berapa lama tidak baca Quran? Kadang dia itu kalau dilihat umurnya sudah sekitaran umur 35, 40 ditanya. Loh, jangan nyebut angka 40. Saya jadi tersinggung saya ini kalau kayak gitu ini. Dia itu terakhir membaca Al-Quran katanya ketika sekolah SD. Wah, ini kan. Itu dia. Jadi sekarang itu sejak ada sekolah-sekolah diniyah di sore itu ya, TPA dan apapun lah namanya. Kemudian ngaji Quran ba'da maurib seperti tradisi kita zaman dulu. Itu sudah tidak ada itu. Seakan orang tuh baca Quran kalau sudah lulus dari SD itu ya gengsi gitu. Iya. Padahal mestinya enggak. Al-Quran itu ya harus dijadikan apa istilahnya partner ya di dalam kehidupannya. Nah, itu. Kalau tidak ya kita yang akan ditinggalkan oleh Al-Quran. Nah, itu. Kan Al-Quran sudah menegaskan ya bahwa Al-Quran itu kalau tadi disebut sebagai kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, dalam arti semuanya pasti mengandung kebenaran gitu. Padahal hati kita ini kan gandrung akan kebenaran. Apakah ada kebenaran lain di luar Quran? Kalau kitab kita saja sudah belum dikaji secara mendalam, komprehensif, lah ngapain cari kebenaran di luar kitab kita? Punya kita sendiri aja belum habis-habis kok. Nah, makanya Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai kitab dzu aujuhin, yang multifisis. Jadi ibarat jenengan kalau dia dari samping, kayak Kamandanu misalnya gitu, misalnya ya. Terus kalau dia dari samping lagi seperti siapa? Al-Quran itu lebih daripada itu. Makanya Al-Quran itu difahami oleh anak-anak kecil ya hanya sebagai hafalan-hafalan. Difahami oleh orang awam isinya cuma Yasin. Seakan-akan surat yang lain tidak ada. Mbah saya itu bisanya cuma Yasin. Tak kok iya mbah, niku mau surat Yasin mawon toh mbah niku. Ya iya, yang lain saya tidak tahu gitu. Ya tidak apa-apa kan gitu kan. Mungkin itu dikatakan ya karena Yasin itu qalbul Quran. Sehingga hatinya tok sing diubek-ubek gitu kan. Yang lainnya jadi nggak paham, nggak dibaca gitu. Tapi ya mau membaca saja sudah bagus itu. Betul. Itu satu. Tapi bagi orang-orang alim, Al-Quran itu bukan hanya sebagai sebuah tilawah, bukan hanya sebagai sebuah qiraah. Ya. Al-Quran itu
mereka fahami, kemudian mereka kaji, bahkan mereka tafsirkan agar bisa difahami oleh orang lain. Peran kenabian itu kan yatluhum ayatihi wa yuzakkihim, yatluhum ayati wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yuzakkihim. Kan itu kan? Iya. Jadi peran kenabian itu bagaimana membacakan dulu. Jadi pada level awal belajar Quran itu memang batasa, an, ino dan seterusnya itu. Tilawah, membaca dulu, belum qiraah, belum mengkaji. Nanti baru yatluhum ayati, kemudian wa yu'allimuhumul kitabah. Mentransfer pengetahuan yang sudah dibaca itu kepada orang lain, taklim, transferring of knowledge. Mentransfer pengetahuan, mengajarkan Quran kepada orang yang, makanya dalam hadis Nabi dikatakan begini, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi pelajari dulu. Lah kalau belajar aja enggak bisa, apalagi mau mengajarkan. Ini kan kualik ini cara berpikir begini nih. Gitu. Tapi ya jangan sampai ahli-ahli amat. Kapan ngajarkannya gitu loh. Jadi setidaknya bisa membaca saja, cukup kita juga mengajarkannya pada level membaca. Kalau sudah level memahami, menafsirkan, mengajarkannya juga pada level berikutnya, memahami dan menafsirkan. Pada level mengamalkan juga begitu, bagaimana mengajarkan orang agar mudah mengamalkan Quran. Jangan sampai rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu, dalam redaksi yang lain rabbatalil Quran wal Qur'anu yal'anu. Oke, wong sing maca Quran ning yo dhek yo dilaknat Quran. Lah kok iso? Ya iso. Seperti Muljam. Tahu kan Muljam kan? Nah, sama, dia sudah hafal Quran tapi bunuh Sayyidina Ali. Coba. Itu kan berarti Al-Quran tidak menjadi guidance. Al-Quran tidak menjadi hudan linnas, tidak menjadi syifa'un lima fis sudur. Atine bobrok. Kayak gitu itu. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu bergantung pada level dan kapasitas seseorang. Nah, kalau seperti jenengan ya jangan cuma baca. Baca yuk sudah Al-Quran yang 3 menit sampai sudah hatam. Soalnya surat Al-Ikhlas ping 3. Nah, jarene nek maca Al-Ikhlas ping 3 iki wis dianggap hatam Quran. Ya 3 menit rampung kan gitu kan. Itu. Jadi tapi gini, memang kalau diklasifikasikan seperti tadi, ada kita hanya sebatas membaca Al-Quran, tapi ada juga yang sampai memahami dan sampai mengamalkan. Kira-kira pada masa sekarang kita sebagai umat Islam itu lebih baik sebatas membaca saja, ataukah kita sampai kepada batas memahami dan kepada sampai batas juga mengamalkan Al-Quran itu? Membaca Quran itu saat ini sudah tidak cukup. Kalau hanya sekedar orientasi pahala semata, ya nggak apa-apa. Tapi pertarungan wazul fikr itu, ya, pertarungan intelektual, pertarungan pemikiran itu, kita sudah masanya sekarang era 4.0 atau kata orang barat itu 4.0. Wah, itu apa maknanya itu? Nah, yang jelas bahwa ini sudah era digital. Jangan sampai kemudian isi konten-konten digital itu ya dikuasai oleh orang-orang barat yang mencoba untuk menggerogoti originalitas pemikiran Islam itu. Maka kita sebagai orang muslim mestinya harus feedback ke zaman-zaman keemasan Islam. Di masa-masa Al-Ghazali, di masa-masa Asy-Syafi'i, bahkan di masa-masa umat-umat sebelumnya, ketika ulama-ulama kita ternyata menguasai dunia di berbagai bidang disiplin keilmuan. Al-Quran itu masadirul ulum, bukan hanya masadirul ahkam. Tapi gini loh, sekarang yang berkembang di pondok-pondok pesantren itu, sekarang yang banyak adalah pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan terbatas, hanya sebatas membaca dan menghafal Al-Quran. Kenapa kok yang dikaji itu kok bukan bagaimana kita memahami Al-Quran? Kok tidak ada ma'had li fahmil Quran atau ma'had li fahmi wa li amalil Quran? Mestinya Quran itu bukan hanya dikaji dalam perspektif dirasah riwayah, ya. Studi tentang riwayat Al-Quran hanya dibaca, dihafal, bukan. Tapi pada aspek diroyah juga.
kajian disiplin Al-Quran meliputi ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Pesantren-pesantren kita sebenarnya tidak kalah ya SDM-nya itu dengan pesantren-pesantren tahfidz yang baru-baru ini muncul berkembang itu, ya kan. Kalau kita lihat perkembangan pesantren tahfidz yang hanya menghafal toktil saja itu kayaknya menjamur di mana-mana. Iya. Tapi sebenarnya yang menciptakan SDM ulama kalibernya nasional bahkan internasional seperti ulama-ulama kita zaman dulu. Kalau di pondok kita ya zamannya Ki As'ad, atau zamannya Syekhana Khalil, zamannya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya. Itu kan karena mereka bukan semata-mata menghafal, tapi mengkaji Al-Quran dari aspek dirayah, aspek keilmuan, metodologi, segala macam. Maka mestinya lembaga-lembaga tahfidz itu harus juga belajar kepada teman-teman di Ma'had Ali. Ya, antum kan alumni Ma'had Ali kan, meskipun tidak alumni Madhatul Quran kan, tidak masalah ya kan. Tapi paling tidak ada sinergisitas nanti. At-takamul al-ma'rifi, integritas pengetahuan. Nah itu. Jadi menggabungkan sisi tahfidzul Quran di satu sisi, tapi kajian-kajian tentang Al-Quran, aspek hukumnya, saintifiknya, dan sebagainya, itu disatu padukan dalam sebuah kajian-kajian yang kalau dalam istilah sekarang itu dikenal dengan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Ya kalau ahli fikihnya hanya sekedar ahli fikih menghafal kitab-kitab fikih, dia tidak seorang mujtahid, nggak apa-apa, itu cukup. Nanti carikan yang ahli usul, carikan yang ahli hafal hadis, carikan yang hafal Quran, carikan yang ahli biologi dan berbagai disiplin keilmuan itu. Kemudian duduk satu meja merumuskan tentang problem kontemporer, misalnya tentang vaksin. Ya kalau vaksin tiba-tiba dicari di teksnya ya nggak ketemu, harus tanya dulu kepada yang ahli vaksin itu, kemudian hasilnya bagaimana, lalu dicari landasan-landasan epistemologis Qur'aninya. Gitu. Itu namanya berinteraksi dengan Quran. Ya jangan hanya memahami orang ahli Quran itu yang hanya baca saja. Tapi biasanya begitu yang orang yang ahli tafsir ini jarang. Betul. Biasanya. Kan gini, orang khususnya di bulan Ramadan itu orang dianggap banyak beribadah. Ketika sudah menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan 20 kali, 25 hatamkan kali, Al-Quran. Iya, menghafalkan Al-Quran 20 kali, 25 kali, sampai 30 kali. Sampai 30 kali asal jangan 3 kali surat Ikhlas. Tapi, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, tapi yang menjadi problem, orang yang mengkaji Al-Quran itu dianggap kurang beribadah. Contohnya saja, itu dengan hanya membaca miskonsepsi. Nah itu dengan kita hanya membaca, seumpamanya kalau di pondok itu kan ada pembahasan tentang biasanya pengasuh itu Kiai Zaim, beliau itu ngaji kitab Tafsir Jalalain itu kan yang mengkaji tentang Al-Quran. Kalau seperti itu kan kita akan menambah wawasan, menambah keilmuan. Itulah yang saya maksud dengan kajian Al-Quran pada level dirayah itu, bukan hanya pada level riwayah. Artinya Al-Quran itu jangan hanya dijadikan Quranan, bacaan. Ya, tapi itu menjadi sumber tadi masadirul ahkam, masadirul ulum, ya. Dan berbagai nilai-nilai prinsip lainnya. Al-Quran itu bukan dari aspek apa tadi? Riwayahnya saja, tapi saya lebih condong Al-Quran itu dikaji dari aspek dirayahnya. Betul. Jadi perpaduan kedua itu penting itu. Umat terlebih para santri khususnya. Itu harus itu. Apalagi mahasantri ya, mahasantri ya. Tapi dari tadi ada yang satu yang membuat saya tidak konsentrasi. Itu kecamatannya kenapa ya? Ini hanya sekedar aksesoris. Kata orang ahli fashion, kalau menggunakan kacamata ada frame-nya meskipun tidak ada lensanya, itu paling tidak mengurangi pipi yang rotok tembem. Karena Ramadan ini kan isinya cuma tidur doang, kagak olahraga. Ini bahaya ini. Nanya hal-hal yang sensitif ini. Udah cukup dulu ya. Makanya ikut goes. Sama pengasuh. Raudin tokohnya nih. Oke, barangkali itu. Jangan gosip hal-hal yang tidak penting. Makasih. Back to laptop ya. Oke, thank you.
Pamit dulu. Oke. Hah? Ketemu Assalamualaikum. besok lagi. Insya Allah, insya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.